Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abah Ahmad di channel Ahmad Mutrika. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang sebetulnya berapa sih bilangan yang dibagi dengan nol. Ini sebuah persembahan bagi para guru dalam mengajar matematik ya. Baik. Mengapa sih sebetulnya sebuah bilangan sebarang yang dibagi dengan nol itu dijawab hasilnya tak terdefinisi? Pertanyaan ya yang sebetulnya bisa dijawab ya, tapi kali ini kita coba akan mengungkap mengapa tak terdefinisi ya. Muncul pertanyaan lagi, apakah memang para ahli matematika ini sudah terlalu malas sehingga dengan mudahnya menjawab bahwa kalau sebuah bilangan dibagi nol maka hasilnya tak terdefinisi ya, dan itu gara-gara mereka memang tak mampu mendefinisikannya? Tentu saja tidak seperti itu ya. Jadi jawaban tak terdefinisi itu adalah memang hasil buah karya atau hasil kerja keras mereka, para ahli matematika, untuk mengungkap bahwa kalau sebuah bilangan, ya sembarang bilangan dibagi nol, memang hasilnya adalah tak terdefinisi. Nah, untuk menjawab pertanyaan, ya sebetulnya berapa bilangan dibagi nol, apakah memang betul tak terdefinisi, lantas kenapa tak terdefinisi? Kita coba dulu ungkap anggapan bahwa semua bilangan kalau dibagi nol adalah tak hingga. Apakah benar seperti itu? Nanti kita berangkat dari sini akan tahu kenapa sebetulnya kalau sebuah bilangan dibagi nol itu tak terdefinisi. Kita coba ambil sebuah contoh bilangan 1 dibagi nol. Ya, ini tentu saja tidak bisa langsung dijawab, tapi kita coba melakukan pendekatan. Ya. Pendekatannya kita coba dibagi 1 dengan 1, ya. Kemudian diperkecil pembaginya menjadi 0,1, kemudian perkecil lagi 0,01, perkecil lagi jadi 0,001 dan seterusnya. Ya, kalau semakin kecil pembaginya, seperti apa yang terjadi? Sehingga kalau paling kecil itu tentu saja ujungnya di 1 dibagi 0. Kita lihat 1 dibagi 1 adalah 1, kemudian 1 dibagi 0,1 adalah 10 ya. Bagaimana caranya? Ya, jadi bagi guru yang bukan guru matematika, tentu saja perlu diberitahu bahwa 1 dibagi 0,1 itu adalah 1 dibagi 1 per 10 ya, atau sama dengan 1 kali 10 per 1, maka jawabannya 10. Sehingga jawaban yang sama akan terjadi pada 1 dibagi 0,01 yang hasilnya 100, dan 1 dibagi 0,001 hasilnya 1000, dan seterusnya ya. Semakin kecil maka angka hasilnya pun semakin besar, sehingga kita bisa simpulkan bahwa kalau di ujung karena semakin besar maka ini tak hingga. Itu anggapan yang menyatakan bahwa sebuah bilangan dibagi 0 adalah tak hingga. Apakah benar seperti itu? Mari kita coba ya mengungkap anggapan bahwa semua bilangan dibagi 0 adalah tak hingga dengan contoh yang lain. Misalnya 5 dibagi 0. Maka dengan cara yang sama seperti tadi 1 dibagi 0, ya, maka ujungnya pun adalah 5 dibagi 0 dimulai dari bilangan yang 1 sampai mengecil ya. Ternyata jawabannya juga ini semakin besar ya, dari mulai 5, 50, 500, 5000, dan tentu saja ya pada akhirnya ujungnya adalah tak hingga ya. Jadi ketika kita beranggapan bahwa hasil dari pembagian bilangan apapun dengan 0 adalah tak hingga, akan muncul masalah. Masalah yang pertama adalah kita perhatikan bahwa ketika 1 dibagi 0 kita sebut tak hingga, kemudian 5 dibagi 0 juga tak hingga, maka yang menjadi masalah adalah ada pertanyaan lagi, apakah 1 sama dengan 5? Sementara masalah kedua yang akan muncul adalah seperti ini, ya, ketika 1 dibagi 0 dikatakan sebagai tak hingga, ya, kita coba ya teliti ya seperti yang sudah diteliti tadi, bahwa pendekatan 1 dibagi 0 itu dimulai dari 1 dibagi 1,
diperkecil sampai mendekati 0 dan akhirnya ujungnya adalah 1 dibagi 0. Ini tadi sudah diperoleh, semakin besar angkanya sehingga ada orang yang menyimpulkan kalau begitu 1 dibagi 0 itu adalah tak hingga. Tapi ada persoalan ya, ketika pendekatannya dilakukan bukan dari angka 1, tapi dilakukan dari negatif 1. Dan kemudian diperkecil negatifnya, diperkecil lagi negatifnya, diperkecil seterusnya sampai juga ujungnya adalah 0. Ternyata jawabannya memang makin membesar, tapi membesarnya adalah bilangan negatif. Sehingga apakah tak hingganya itu menjadi negatif? Tak hingga. Ini masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga, kita akan mencoba memahami definisi dari apa itu yang dimaksud dengan pembagian. Nah, tapi untuk mengantarkan ke definisi pembagian ini, kita coba memahami arti dari perkalian dulu ya. Apa itu 4 kali 3? 4 kali 3 itu kan artinya ya 3 ditambah dengan 3, ditambah dengan 3, ditambah dengan 3. Ya, sebanyak 4 kali. Yang hasilnya kalau dijumlahkan adalah 12. Itu yang sudah dipahami. Nah, apa arti pembagian kalau begitu? Ini yang belum pernah mungkin guru-guru pahami ya, belum pernah diungkap ya. Maksud dari pembagian itu apa? Misalnya ini ada contoh 1 dibagi 0,1 ya. Kenapa bisa 10 gitu ya? Apa artinya sebetulnya? Nah, ini sebetulnya mendapatkan 10 itu ya dari 1 dikurangi 0,1 kurangi 0,1 kurangi 0,1 sampai habis ya dengan pengurang yang sama. Nah, 10 itu didapat dari mana? Oh, ternyata pengurang yang samanya itu dilakukan berulang sebanyak 10 kali sehingga 1 tidak bersisa lagi. Itu maksud dari pembagian. Jadi kalau perkalian itu menjumlahkan berkali-kali dengan angka yang diminta dalam soal perkalian, sehingga diperoleh hasilnya ya 12, sementara kalau pembagian itu berusaha menghabiskan yang dibagi dengan angka pembaginya. Ya. Dan hasil pengulangannya itulah yang dianggap sebagai hasil dari pembagian. Makanya kita bisa simpulkan bahwa untuk sembarang bilangan A dibagi B itu sebetulnya adalah mengurangi atau pengurangan A oleh B ya dengan bilangan yang sama B gitu sebanyak n kali. Sehingga A dibagi B itu sama dengan n. Nah, ini jadi masalah ya karena pembagian 8 bagi 3 itu bisa didefinisikan sebagai pengurangan angka 8 oleh 3. Banyaknya pengurangan adalah 2 per 3 kali. Karena arti dari 8 per 3 itu kan artinya 8 kurangi 3, kurangi 3, ya, dan selesai kurangi 3-nya. Karena kalau kurangi 3 lagi, itu kelebihan, tidak habis. Makanya yang terakhir adalah kurangi 2. Jadi di sana ada angka 3, 2 buah, dan angka 2, 1 buah. Di mana angka 2 itu adalah 2 per 3 dari angka 3. Maka jawabannya 2 per 3. Inilah masalah yang muncul ya di awal. Dari definisi itu kita mencoba ya dengan yang angka 8 dibagi 0. Itu kan artinya dengan definisi pembagian mengurangi 8 oleh 0. Nah, pertanyaannya sebanyak berapa kali sehingga 8 bisa habis ya. Di mana 8 bagi 0 itu kan artinya 8 kurangi 0, kurangi 0, kurangi 0, dan seterusnya. Sehingga kita perlu menjawab berapa hasilnya agar 8 habis. Nah, ternyata ya, kalau kita simpulkan secara lebih general, kita pun bisa mengungkap A dibagi 0 itu juga mengurangi A supaya habis oleh 0 sebanyak berapa kali. Sehingga nanti kita akan dapatkan A dibagi 0 itu memang hasilnya adalah jumlah ya penambahan
nolnya. Ya. Jadi ada berapa angka nol yang dibutuhkan supaya A menjadi habis ya. Nah, ketika kita tahu bahwa eh, jawabannya adalah tak hingga, ini akan menjadi masalah. Karena apa? Karena nol itu berapapun banyaknya angka nol, ya, setak hingga apapun jika ditambahkan itu hasilnya kan tetap nol, tidak akan menjadi sebuah bilangan lain. Jadi dengan demikian jawaban bahwa A dibagi 0 atau sembarang bilangan dibagi 0 adalah tak hingga itu menjadi terpatahkan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa A dibagi 0 adalah tak terdefinisi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.